Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Crank yang dirilis tahun 2006 yang menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang diracuni oleh zat berbahaya yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Namun suatu keajaiban datang ketika ternyata pembunuh bayaran tersebut masih hidup. Banyak yang terheran dengan kejadian itu. Tapi meskipun begitu, pembunuh bayaran tersebut harus mempertaruhkan hidupnya dengan cara mencari obat penawar dari racun yang masih berada dalam tubuhnya. Ia pun berusaha mempertahankan jantungnya agar tetap bekerja dengan cara memicu adrenalin. Lantas, apakah pembunuh bayaran itu berhasil mendapatkan obat penawarnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali oleh pandangan dari seorang pria yang terbangun dari ketidaksadarannya. Masih dalam kondisi setengah sadar, pria itu menemukan sebuah kaset yang membuatnya penasaran. Akhirnya, pria yang bernama Chef itu langsung memasukkan kaset tersebut ke dalam DVD. Lalu muncul sebuah cuplikan video dari musuh terbesarnya yang bernama Verona. Saat itu, Verona sedang tertawa-tawa di depan kamera. Ia memperlihatkan bagaimana dirinya bisa berada tepat di hadapan chef yang saat itu tak sadarkan diri. Sembari tertawa, Verona menyuntikkan sebuah obat kimia yang berasal dari Cina. Verona menjelaskan dalam video jika itu adalah sebuah racun yang akan segera membunuh chef. Dirinya sangat beruntung karena berhasil membunuh Chef, bahkan di saat ia sedang dalam kondisi tak sadarkan diri, berkat bantuan dari saudaranya di akhir video, Verona menyadari bahwa Chef akan segera mengejarnya. Maka dari itu, ia akan menunggu Chef untuk mendatanginya, dan video pun selesai. Poison chef, tell you in sleep. That's sci-fi Chinese rules. Once this shit has binding with your blood, an hour max. Tick tock. This shit has been real. Pumpkin. And you have yourself a nice death. Setelah video itu sudah selesai, Chef langsung amat murka. Ia menendang dan menghancurkan televisi tersebut lalu memutuskan untuk pergi dari kediamannya. Di tengah perjalanan dengan nafas terengah-engah, ia berusaha menelpon siapapun termasuk pacarnya, dokter pribadinya, dan teman-temannya. Namun tak ada satupun yang mengangkat telepon dari dirinya. Perlahan jantung Chef semakin melemah. Pandangannya mulai tak fokus dan Chef pun tak sadar jika ia telah berkendara dengan kecepatan maksimum. Karena tak memiliki tujuan yang pasti, akhirnya Chef memutuskan untuk menghampiri rekannya yang bernama Orlando untuk bertanya terkait keberadaan dari Verona. Di hadapan para anak buahnya, Chef dengan begitu berani menyeret Orlando ke toilet dan menodongkan senjata padanya. Ia bertanya di mana keberadaan dari Verona karena sepengetahuannya Orlando pernah bekerja sama dengannya. Karena Orlando melihat Chef yang tak bisa mengontrol emosinya, Orlando berusaha untuk menenangkan situasi ini terlebih dahulu. Para anak buah Orlando juga telah bersiap untuk membantu bosnya, tetapi Chef masih tetap emosi. Ia terus-menerus bertanya padahal Orlando tak pernah bekerja sama dengannya. Akhirnya Orlando menjelaskan jika ia justru ditipu oleh Verona karena Verona masih memiliki hutang kepadanya sebesar $7.500 yang tak pernah dibayar olehnya. Lalu tiba-tiba saja puluhan anak buah Orlando merangsak masuk ke dalam toilet dan langsung menodongkan senjata kepada Chef. Tanpa ketakutan sedikit pun, Chef hanya terdiam. Namun Orlando meminta semua orang untuk tetap tenang. Orlando bertanya apa yang terjadi padanya. Chef pun menjawab jika ia sedang dalam masa sekarat dan membutuhkan sebuah obat. Orlando terkejut, ia pun memberikan satu plastik berisi narkoba yang langsung Chef gunakan tepat di hadapan semua orang.
Orlando benar-benar tak mengenali diri Chef di hadapannya. Setelah adrenalinnya cukup normal, Chef tiba-tiba memiliki hasrat untuk menghajar seseorang. Akhirnya ia tiba-tiba memukul anak buah Orlando dan menyeretnya keluar. Setelah itu, ia berusaha untuk kabur dengan masuk ke dalam mobilnya dan pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, Chef tiba-tiba mendapat telepon yang ternyata berasal dari Verona. Verona begitu terkejut mendengar bahwa Chef masih hidup. Mendengar suara dari Verona membuat Chef benar-benar emosi. Ia berjanji akan segera menemuinya. Kemudian Chef langsung mendapat kembali telepon dari dokter pribadinya. Tanpa banyak bicara, Chef memberitahu dokternya bahwa ia sedang dalam kondisi sekarat. Seseorang baru saja meracuni tubuhnya dengan sebuah cairan yang berasal dari kimia. Dokter Miles yang saat itu tengah berada di bandara hanya bisa menasehati Chef untuk terus memompa adrenalinnya. Karena hanya dengan cara itu Chef bisa bertahan hidup. Cairan yang masuk ke dalam tubuh Chef menghambat aliran darah menuju jantung yang membuat Chef harus bergerak terus-menerus. Merasa tertantang, akhirnya Chef mengacau di jalan. Ia menabrak mall dan masuk begitu saja ke dalam. Di tengah pengejaran polisi, mobil milik Chef hancur setelah menabrak eskalator. Lalu ia keluar dari mobil dan berusaha untuk mencari keberadaan taksi. Beruntung ia menemukannya. Setelah berhasil keluar melalui pintu belakang mall, lalu Chef meminta kepada pengendara taksi itu untuk pergi ke sebuah supermarket. Setibanya di supermarket, Chef masuk ke dalam lalu menodongkan senjata kepada penjaga agar tak bergerak. Setelah itu, Chef mengeluarkan sebuah trash bag dan mengambil banyak sekali minuman berenergi agar bisa memompa adrenalin miliknya. You wanna go, man? Beverly Hills. Kemudian, scene berpindah di sebuah apartemen mewah yang dimiliki oleh seorang mafia bernama Carlito. Ia adalah mantan bos dari Chef. Ketika Carlito sedang menenangkan dirinya dengan cara berenang, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan dari Chef yang tiba-tiba berada di hadapannya. I'm surprised to see you. Chef memberitahu bahwa ia sedang sekarat dan kini membutuhkan sebuah obat penawar. Ia tahu Carlito telah memiliki hubungan pertemanan dengan Verona, namun karena ia menghargainya sebagai mantan bosnya, Chef hanya ingin meminta sedikit bantuannya. Tetapi Carlito menjawab jika ia tak bisa membantu apapun. Merasa sia-sia telah mendatangi Carlito dan karena tak mendapatkan jawaban sama sekali, Chef pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Dan ketika ia hendak kembali ke taksi, ternyata supir taksi tersebut menagih tarif jalan terlebih dahulu kepada Chef yang membuatnya emosi. Lantas Chef langsung menghajar supir taksi tersebut dan meneriakannya sebagai anggota dari Al-Qaeda yang membuat orang-orang sekitar langsung menghajarnya. Lalu Chef pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, Chef kembali mendapat telepon dari dokternya. Ia diberitahu untuk mencari sebuah adrenalin buatan di rumah sakit. Adrenalin buatan itu bernama epinervin yang bisa menahan jantung Chef sementara karena dirinya harus terus bergerak agar bisa bertahan hidup. Dokter Miles tak bisa membantu banyak karena ia harus menaiki pesawat untuk pergi ke LA dalam 1 jam. Maka dari itu, ia ingin Chef mengingatnya. Ia pun paham dengan perkataan sang dokter. Get yourself some epinephrine. It's an artificial adrenaline, so don't overdo it. Probably a fifth of an injection. Chevy, did you get that? Epinephrine. Okay, I got it. Lalu Chef menutup teleponnya dan tiba-tiba kembali mendapat telepon dari seorang rekannya yang memberitahu bahwa ia baru saja melihat saudara dari Verona yang bernama Prince. Ia adalah pria yang menghajar Chef hingga tak sadarkan diri sehingga Veron bisa begitu mudahnya menyuntikkan racun tersebut ke dalam tubuhnya. Merasa ingin membalaskan dendamnya, Chef langsung menghampiri rekannya. Ia memberitahu jika Prince sedang berada di sebuah restoran.
Lantas Chef pun langsung masuk menunjukkan dirinya. Saat Prince melihat keberadaannya, ia langsung menyiapkan senjata dan perlahan Prince mencari keberadaan Chef yang menghilang begitu saja. Dan ketika Prince keluar dari restoran, tiba-tiba Prince seketika tak berdaya. Chef langsung memberitahu bahwa Prince dan Verona seharusnya membunuh dirinya saat mereka memiliki kesempatan. Prince yang tak bisa melakukan apa-apa hanya terdiam. Ia mengatakan bahwa Chef akan mati. Kemudian tiba-tiba Prince mendorongnya sangat kuat hingga Chef terjatuh. Saat Chef hendak menembaknya, ternyata pistol yang ia pegang tak berfungsi. Di satu sisi, rekan Chef yang datang secara mendadak menghajar Prince yang membuat ia murka. Prince pun mengalihkan perhatiannya. Kemudian ia mengejar rekan Chef hingga ke pojokan. Namun beruntung sebelum Prince menghajarnya, Chef terlebih dahulu menembaknya hingga tewas menggunakan pistol milik Prince yang masih digenggam oleh potongan tangannya. Setelah berhasil membunuh Prince, Chef langsung menelpon Verona menggunakan telepon milik Prince. Ketika Verona mendengar suara Chef dari telepon milik saudaranya, ia pun terkejut. Chef memberitahu bahwa ia telah membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Verona benar-benar murka. Ia tak menyangka jika Prince akan tewas. Kemudian Chef mengambil kalung milik Prince dan berjanji akan menukarnya dengan pelacur jika Verona tak mau bertemu dengannya. Dengan emosi, Verona mengiyakan hal tersebut lalu telepon pun ditutup. Setelah itu, Chef pamitan kepada rekannya untuk pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Chef langsung menyerobot antrian untuk bertanya apakah mereka memiliki epinefrin. Apoteker menjawab mereka mempunyainya namun mereka tak bisa memberikan obat tersebut kepadanya. Saat sedang menunggu, seorang pasien tiba-tiba memberitahunya bahwa obat hisap yang berada di depannya memiliki kandungan epinefrin. Epinephrine. Yes, epinephrine. I can't give you epinephrine. Why? It's a spray. It's got epinephrine in it. It'll get you tweaked, man. Lantas Chef mengambil obat hisap tersebut tanpa harus menunggu apotekernya. Tetapi Chef tak menyadari jika ia telah menjadi buronan. Dua orang polisi yang sedang berada di rumah sakit langsung mengejar dirinya. Chef yang semakin senang dengan adrenalin terus berlari. Ia tak lupa menghisap obat tersebut agar membuat dirinya semakin stabil. Yo, yo, yo! Namun karena dirinya membutuhkan dosis yang sangat banyak, Chef pun meminta lagi obat tersebut kepada seorang perawat yang sedang mengantarkan pasien. Sembari menodongkan senjata, Chef terus menyuruh perawat itu untuk segera mencari epinefrin untuknya. I said, tell me you got epinephrine, okay? Around the corner, I know where it is, man! Hurry up! Can't get a shot. Beruntung Chef berhasil mendapat obat tersebut tetapi ia merasa masih kurang. Chef pun lantas meminta alat kejut listrik untuk ditaruh pada jantungnya. Awalnya perawat itu ragu tetapi karena dirinya takut kepada Chef, akhirnya ia terpaksa melakukan hal tersebut. Alhasil Chef terpental ke dalam lift. Clear? Kemudian ia langsung menutup lift dan mulai memikirkan bagaimana cara ia keluar dari rumah sakit. Beruntungnya, Chef berhasil mengatasi itu semua dengan baju rumah sakit yang masih menempel. Chef berlari di trotoar namun ia berhenti saat melihat kerumunan sedang menonton televisi. Terpampang jelas wajah Chef berada di berita manapun. With ties to organized crime and an extensive police, keep it tuned right here to KTLA for continuing coverage. Polisi pun juga telah menetapkan Chef sebagai buronan. Karena telah terlanjur, Chef pun semakin menjadi-jadi. Ia mengambil sebuah motor milik polisi yang saat itu sedang berpatroli. Walaupun masih dalam tahap pengejaran, Chef benar-benar merasa hidupnya seperti sangat bebas. Namun Chef tak menyadari jika ia kehilangan kendali dan akhirnya... Ya, Chef pun terjatuh dan kecelakaan. Namun setelah berhasil bangkit, Chef langsung mendapat telepon dari kekasihnya yang bernama Eve.
Tanpa berpikir panjang, Chef langsung menghampiri kekasihnya yang saat itu sedang membuat waffle untuknya. Karena tahu ia telah menjadi buronan, Chef meminta Eve untuk segera berpakaian agar mereka berdua bisa pergi dari sini. Eve yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti permintaan kekasihnya. Lalu saat mereka sedang berjalan, Chef melihat seorang pria yang mencurigakan. Lantas Chef pun menjatuhkan seluruh isi di dalam tas Eve agar ia bisa membereskan terlebih dahulu pria tersebut. For you. Chef pun berhasil membunuh pria itu sebelum Eve menyadarinya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran. Di dalam sana, Chef mulai memberitahu apa yang terjadi. Dahulu, Chef mengaku sebagai programmer sebuah game pada Eve. Namun, itu semua hanyalah sebuah kebohongan. Karena yang sejujurnya, ia adalah seorang pembunuh bayaran. Pada suatu hari, ia mendapat tugas seharga $100 untuk membunuh orang yang paling berkuasa di LA yang bernama Don Kim. Pekerjaan itu sungguh tak sulit. Chef bisa membunuh Don Kim, bahkan ia telah menodongkan senjatanya. Tetapi ia memutuskan untuk tak membunuhnya karena Chef ingin berhenti dari pekerjaan tersebut. Chef justru meminta kepada Don Kim untuk bersembunyi selama 48 jam agar orang-orang tak mengetahui keberadaannya. 100 grand once you're dead. But I'm not doing it. I don't care where you go. Not for 48 hours. That's all I ask. Hal itu ia lakukan karena semata-mata dirinya sangat mencintai Eve. Ia bahkan telah memiliki rencana untuk membawanya pergi dari kota ini. Namun merasa telah dibohongi, Eve pun marah. Ia langsung keluar dari restoran dan meminta Chef untuk menyudahi hubungan mereka berdua. Ketika Chef mengejar Eve, ia tiba-tiba melemas begitu saja. Chef membutuhkan sesuatu untuk mendorong adrenalinnya. Dan karena kegilaannya Chef, ia mengajak Eve untuk bercinta di hadapan semua orang. Awalnya ia tak mau, tetapi karena Chef memaksanya, akhirnya terpaksa mereka berdua melakukan hal itu di hadapan orang-orang yang membuat mereka berdua menjadi tontonan. Ketika sedang di tengah aksinya, Chef tiba-tiba mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu jika ia telah berhasil menemukan keberadaan Verona. Mendengar hal itu, Chef langsung menghentikan aksinya. Ia meminta maaf kepada Eve karena harus meninggalkannya untuk suatu urusan. Chef pun langsung mencari sebuah taksi untuk pergi ke alamat yang telah rekannya berikan. Di tengah perjalanan, supir taksi itu tahu bahwa Chef adalah seorang pemakai. Maka, supir taksi tersebut memberikan Chef sebuah obat keras yang memang membuat Chef cukup tenang. Sesampainya di tempat tersebut, Chef langsung memberikan sejumlah uang dan dengan cepat membuat sebuah rencana. Hal yang pertama kali Chef lakukan adalah merayap masuk melalui atap gedung. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya. Tetapi karena Chef tahu mereka telah bekerja sama dengan Verona, Chef langsung menghajarnya dan menjatuhkannya ke bawah gedung. Kemudian ia langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Di dalam sana, ia bisa melihat dengan jelas rekannya telah tewas terbungkus plastik. Lalu tiba-tiba saja anak buah Carlito datang. Mereka ingin memberitahu Chef untuk menghentikan pengejarannya. Bos mereka meminta Chef untuk menghilangkan dirinya sejenak dan mati saja, biar Verona menjadi urusan mereka. Tak percaya dengan perkataan itu, Chef sadar jika ia telah dijebak. Lantas Chef pun memutuskan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Beberapa orang berhasil Chef bunuh, tetapi ketika ia hendak melarikan diri, ternyata Eve berhasil menemukannya. Lantas mereka berdua langsung berusaha bersembunyi dari kejaran anak buah Carlito yang jumlahnya sangat banyak. Di suatu pabrik kain, beberapa pegawai yang sedang bekerja langsung berlarian mendengar suara tembakan yang mereka lontarkan. Saat Chef berhasil menggait satu anak buah Carlito, Chef langsung menekan tangan pria tersebut ke mesin jahit yang membuatnya teriak sangat kencang.
Lalu setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kabur. Beruntung Eve membawa mobil miliknya sehingga mereka berdua bisa kabur lebih cepat. Di tengah perjalanan, Chef masih dikejar oleh anak buah Carlito. Karena melihat Chef yang perlahan tak sadarkan diri, Eve dengan sengaja mendorong adrenalin milik kekasihnya dengan cara memanjakannya. Begitu Chef mendapat dorongan adrenalin, ia langsung menembaki anak buah Carlito tanpa ampun. Kemudian Chef tiba-tiba mendapat telepon dari Dr. Miles yang mengabarinya jika ia telah tiba di LA. Lantas Chef pun langsung menghampiri dokter pribadinya untuk melakukan pengobatan. Setibanya di sana, Dr. Miles benar-benar tak menyangka jika Chef masih bisa hidup. Karena seharusnya Chef telah tewas ketika racun Cina tersebut menghajar seluruh tubuhnya. Namun suatu keajaiban datang menyelamatkan Chef ketika Chef sedang mendapatkan suntikan insulin. Ia tiba-tiba mendapat telepon dari Verona yang telah menentukan di mana mereka berdua bisa bertemu. Chef yang masih memiliki dendam menggebu-gebu langsung mengiyakan pertemuan tersebut. Ia sempat memberi ucapan selamat tinggal kepada Eve sebelum dirinya pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan Verona. Setibanya di tempat pertemuan, Chef terlebih dahulu diperiksa dan diminta untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian, Chef pun bisa melihat Verona yang sedang duduk bersama mantan bosnya yaitu Carlito. Kini Chef tahu jika Carlito telah mengkhianatinya. Kemudian mereka berdua pun berunding. Chef meminta Carlito untuk memberikan obat penawarnya agar ia bisa sembuh. Namun bukannya memberikan obat tersebut, Carlito justru meminta anak buahnya untuk menangkap Chef karena ia ingin memberikan racun Cina tersebut lebih banyak kepadanya. Sebelum anak buah Carlito menangkapnya, Chef tiba-tiba membentuk tangannya seperti sebuah pistol yang membuat semua orang tertawa. Mereka menganggap Chef gila karena ia tak memiliki pistol sama sekali. Namun tak ada yang menyangka ketika Chef memperlihatkan gestur menembak salah satu anak buah Carlito, tiba-tiba ya, rupa-rupanya Chef mendapatkan bala bantuan dari Don Kim, pria yang pernah ia hampir bunuh. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara anak buah Carlito dan anak buah Don Kim. Chef yang masih dalam pengaruh obat-obatan sangat kesulitan untuk menembak Carlito yang hendak kabur menuju helikopter. Chef pun mengejarnya, namun tiba-tiba Verona datang untuk kembali menyuntikkan racun Cina tersebut kepada Chef. Alhasil Verona bisa menyelamatkan Carlito, tetapi setelah itu Verona justru menembak Carlito hingga tewas. Chef pun masih dalam kondisi tidak sadar. Chef tiba-tiba bangkit. Ia menarik Verona hingga dirinya sendiri terbawa oleh helikopter yang perlahan terbang terombang-ambing di atas udara. Chef berusaha menarik Verona. Verona yang juga berusaha untuk menjatuhkan Chef terus-menerus menekan kepala Chef agar ia bisa terjatuh. Tetapi Chef berhasil menghajarnya yang membuat Verona harus terjatuh bersamanya. Sebelum mereka berdua tewas karena jatuh, Chef terlebih dahulu menelpon Eve untuk meminta maaf padanya. Ia berharap Eve bisa memaafkan segala kesalahannya. Lalu Chef pun tewas setelah terpental dari udara. Dan film pun praga.